warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 26 Desember 2023 Miladiah bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dilihat dari penanggalan Miladiah atau penanggalan Masehi, kita berada di bagian akhir bulan Desember dan segera bersiap-siap menyongsong datangnya tahun baru Masehi tahun 2024 Masehi atau Miladiah. Penanggalan Masehi atau Miladiah adalah penanggalan yang paling banyak digunakan termasuk di Indonesia. Meski kita umat Islam juga memiliki penanggalan yang disebut penanggalan Hijriah yang didasarkan pada hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara penanggalan Masehi atau Miladiah didasarkan pada kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang dalam agama Kristen disebut Yesus Kristus. Nah, kelahirannya itu dijadikan dasar penanggalan Masehi dan itu yang sangat banyak digunakan. Pada kesempatan yang teramat berharga ini, kita ingin menjelaskan secara singkat bagaimana informasi Al-Quranul Karim tentang Nabi Isa alaihissalam yang kelahirannya dijadikan sebagai dasar penanggalan Masehi atau Miladiah. Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Al-Quranul Karim adalah salah seorang di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Dia kehadirannya di bumi ini sesuatu yang misteri. Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya manusia yang terlahir tanpa ayah. Ibundanya Maryam alaihissalam
adalah perempuan yang disebut oleh Al-Quran ahsanat farjaha, yang sangat memelihara, menjaga kehormatan dan harga dirinya. Dia adalah perempuan toladan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Maryam adalah instrumen Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Maryam hamil dan melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Ketika Maryam meminta agar hal itu tidak terjadi pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kana amram maqdiya. Hal itu pasti akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkannya. Dan itu yang kemudian terjadi. Makanya ketika Maryam melahirkan, ada banyak informasi miring terkait dengan putranya itu. Karena memang Maryam sendiri mempertanyakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya bahwa dia kelak akan melahirkan seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maryam menyatakan, anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku bagia. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan aku bukanlah perempuan yang jahat, bukan perempuan yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perempuan ahsanat farjaha, yang memelihara kehormatan dan harga dirinya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keputusannya dan itu kemudian terjadi. Maka ketika Nabi Isa alaihi salam terlahir dan Maryam membawa kepada kaumnya, ada kekecewaan, ada protes. Mengapa Maryam bisa melahirkan padahal kedua orang tuanya adalah orang yang baik? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.